Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau belajar tema 8, subtema 1, pembelajaran 5 sama 6 ya, Nak. Nah, di sini ada nih, musim hujan telah tiba, bumiku menjadi basah terkena air yang turun terus-menerus. Bagaimana kondisi lingkungan saat musim hujan? Ayo mari kita cari tahu, kata dia. Nih, waktu kelas 5 juga ibu udah pernah bilang kan kalau Indonesia tuh iklimnya tropis. Nah, terus iklimnya tropis di Indonesia cuma ada dua, antara kemarau sama hujan. Nah, kita lihat kenapa sih, kalau waktu kelas 5 Ibu belum kasih tahu kenapa gara-garanya. Nah, ini gara-gara kenapa kita cari tahu nih. Oke, nah ada di gambar di halaman 41. Ternyata Nak, yang kemarin Ibu jelasin nih, kan kalau satu hari itu bumi kan muter ya Nak. Satu hari itu buminya muter. Nah, sedangkan bumi itu sambil muter-muter lagi. Maksudnya gimana, Bu? Maksudnya dia muter sendiri. Tapi terus dia muterin muterin matahari lagi. Jadi bikin gini nih. Nah, sambil muter, sambil keliling gitu. Nah, itu namanya menciptakan jalur orbit kayak bentuknya elips. Nah, jadi Bu bentuknya bulat Bu? Enggak, elips. Tahu elips nggak? Kayak apa ya, kayak lonjong gitu nih, gitu tuh. Nah, kalau bulat kan eh kalau bulat kan gini kan. Maksudnya bulat tuh kayak penuh ya, walaupun Ibu gambarnya nggak bulat banget. Nah, kalau elips tuh kayak rada di gimana sih nih? Nah, rada gini nih gitu tuh, panjang tuh kayak telur. Nah, ya. Kita lihat nih dari gambarnya dulu ya, dari gambar, belum bacaan ya. Nah, kira-kira nih pada kalau misalnya si bumi lagi posisinya di sini kan deket nih ya, nih kanan kiri nih. Nah, bulan September awal musim gugur di belahan bumi nih. Kalau misalnya di sini nih antara kutub utara, lagi di ujung-ujung sini nih, kutub utara sama kutub selatan nih, ini awal-awal musim musim dingin nih pada belahan bumi utara sama awal musim panas di belahan bumi selatan. Nah, kalau misalnya di bumi selatan, Ibu ulang nih, kalau misalnya di bumi selatan kan di bawah sini nih. Bumi selatan dia musim panas nih, udah mulai musim panas karena dia rada condong ke matahari. Kalau kutub utara dia agak lebih lama nggak kena mataharinya jadi musim dingin kayak gitu. Nah, kalau misalnya kayak gini sebelah sananya nih sebelah bumi utaranya udah mulai musim semi. Nah, kalau misalnya bumi selatannya dia musim sama sih sama sama musim semi juga. Salah, kalau bumi utara dia musim gugur, kalau misalnya bumi selatan dia musim semi kayak gitu. Jadi gimana sih Bu? Maksudnya ini posisinya nih begini nah, emang begini nih, bukan bukan begini. Jadi muternya bukan begitu tuh. Jadi rada-rada ntar deh ada di halaman berikutnya nih ngejelasinnya Ibu jadi ribet nih. Nah, kalau di sini pada awal Maret di bumi utaranya musim semi, kalau di bumi selatannya musim gugur. Nah, kita baru baca nih di sini ya. Bumi membuat sebuah jalur atau orbit berbentuk elips saat mengelilingi matahari yang disebut revolusi. Jadi garis-garis yang ini nih, bintik-bintik ini nih, ini orbit nih. Nah, ini disebut revolusi nih. Disebut revolusi adalah bumi membuat jalur atau orbit yang berbentuk elips. Yang kedua, jalur atau orbit ini ditempuh dalam waktu 1 tahun untuk satu putaran. Nah, jadi nih, kalau si bumi muter sendiri itu kan butuh 24 jam seharian. Nah, kalau dia muternya dikit, sambil muter sambil jalan dikit. Nah, kalau misalnya si bumi untuk nyampe ke sini lagi nih, muter ke sini, ini tuh setahun, nah, ya. Nomor 3, selama setahun belahan bumi utara dan belahan bumi selatan secara bergantian menghadap dan membelakangi matahari sehingga terjadi perbedaan musim. Nah, yang Ibu tadi bilang nih, jadi posisinya itu ada yang banyak kena matahari, ada yang enggak. Bu, kalau kita kok kenapa enggak? Kenapa kok kita enggak ada musim panas, enggak ada musim hujan? Karena kita emang posisi tengah-tengah, selalu kena di mana-mana. Mataharinya jadi adil 12 jam gitu loh. Nah, kita lihat lagi halaman 42. Akibat revolusi bumi terhadap matahari, negara yang berada di belahan bumi utara dan selatan setiap 3 bulan sekali mengalami perubahan musim. Nah, kalau misalnya kayak gitu, biasa iklimnya subtropis, nah yang 3 musim itu, ya.
Kanada terletak di belahan bumi utara, sebaliknya Argentina di belahan bumi selatan. Jadi beda-beda nih si Argentina sama si Kanada. Waktu si bumi kena panas di bagian selatannya, Argentina kena musim panas. Kalau di belahan bumi utara si Kanada kebalikannya, jadi musim dingin. Jadi gitu. Namanya juga bulat, nah. Jadi ya begitulah, jadi namanya rotasi. Ya. Di sini ada waktu-waktunya nih, Nak. Nih, kalau waktu kira-kira belahannya belahan bumi utara panas, ini dingin, nih Juni. Nah itu tadi tinggal dipindahin doang ya. Kebalikannya ini nggak usah dikerjain ya. Lanjut. Nah di sini harusnya sih bikin percobaan sama teman kalian nih di kelas harusnya. Tapi kita lewatin aja, Nak. Nih kayak kemarin yang ibu bilang, nih center, ini center nih. Terus ini buminya nih kalian muter. Kalau kemarin kan cuma muter di tempat doang kepalanya atau globenya. Ini sambil muter sambil jalan. Nah, gini nih. Ya, nih bentuknya emang begini nih, Nak, elips. Jadi yang ini tuh lebih jauh ke arah matahari, ini juga lebih jauh. Kalau ini lebih deket. Jadi lebih hangat lah gitu kalau yang lagi ngadep mataharinya. Nah, lanjut. Nah, di sini ada posisi-posisinya nih. Tadi Bu bilang kan, posisi B ke 1 jaraknya gimana, posisi B kedua jaraknya gimana, B3 jaraknya kemana. Ini gak usah dikerjain ya, Nak. Nanti aja. Nah, ini nih yang Ibu maksud nih, halaman 44. Jadi posisi bumi tuh enggak gini, enggak lurus. Jadi pas dia lagi muter, jadi gini. Deh. Nah, gini nih, ya. Jadi ada waktu terkena mataharinya tuh kalau yang kayak gini lebih banyak, yang ini lebih sedikit gitu ya. Nah terus kita mau ngapain nih? Nih ada namanya revolusi bumi menyebabkan matahari tampak bergeser ke arah belahan bumi utara dan selatan. Padahal sesungguhnya matahari tidak bergerak. Peristiwa ini disebut gerak semu tahunan matahari. Ingat-ingat nih, ada gerak semu matahari, ada gerak semu tahunan matahari, ya. Di sini ada semua. Nah, di sini ada, kita mau baca tentang informasi nih. Ada reporter. Reporter adalah orang yang bertugas meliput berita di lapangan dan melaporkannya kepada publik. Laporan dapat berbentuk tulisan atau untuk media cetak. Laporan juga dapat berbentuk lisan yang disampaikan melalui media elektronik seperti radio dan televisi. Jadi kalau misalnya yang sering kita lihat tuh ada yang di YouTube sama di TV, yang reporter itu yang bawa mic yang itu lapor kejadian di sini gitu. Nah, namanya yang reporter bawa informasi. Nanti kalian bakal jadi reporter cilik. Bekerja samalah bersama teman sebangkumu cari informasi. Nah, ini kita cari informasinya sendiri aja ya. Nah, tugas pertama, jeng. Tugas pertamanya adalah kalian bikin di buku kalian atau di kertas folio nama kelas. Jangan lupa hari sama tanggal. Ya, hari, tanggal. Terus kalian bikin ceplak tangan kalian nih pakai tangan, terus dipakai pulpen bikin begini nih. Set. Nah. Terus apa Bu yang kita tulis di faktanya? Temukan 5 informasi penting mengenai gerak revolusi bumi dan dampaknya. Jadi fakta pertama, revolusi bumi dampaknya apa? Misalnya kayak tadi, kalau misalnya posisinya lagi di sebelah sana gitu, dampaknya apa? Di sini apa? Gimana. Nah, cari deh. Boleh cari di internet kok. Nah, ya. Nanti sumber informasinya misalnya kalian cari di internet ya, tinggal tulis di sini. Internet. Sumber informasinya. Olehnya misalnya di situ siapa yang menulis itu, Nak? Biasanya kalau internet, kalau misalnya ada linknya tuh gimana sih bahasanya ya? Alamatnya. Oleh misalnya kalian carinya di, biasanya tuh kalian suka cari di Brainly ya kan, kayak gitu, atau di Wikipedia atau di mana gitu. Dah kalau udah kayak gitu, nah
Olah kembali poin-poin informasi yang dapatkan menjadi poin-poin berita dengan menggunakan gaya penyajian berita. Nah, setelah itu kalian bikin ininya nih nak. Ini kan tugas pertamanya nih, yang sampai sini tugas pertama. Ini tugas kedua. Nah, kalau misalnya udah kayak gitu, kalian tulis bikin naskahnya. Jadi gini, selamat siang. Kalau ini kan poin-poinnya kan, misalnya tadi ibu jelasin, misalnya 23 September sampai sekian bumi ada berada di posisi mana nih, terus dampaknya jadi musim apa gitu. Nah, kalau yang di bawahnya, selamat siang, saya misalnya si Udin, saya Udin mau ingin, kok mau sih, pakai bahasanya yang baku ya nak, ingin melaporkan kejadian di tempat ini misalnya, di Indonesia. Di Indonesia kayak laporan di berita nak. Pada musim ini terjadi ini, dampaknya apa, terus diceritain lagi, terus sekian laporan saya, terima kasih gitu. Nah, bisa kan? Lanjut. Nah, catatan tentang revolusi bumi dan dampaknya tadi udah ya di sebelah sana, jadi cuman itu doang tugas 1 sama tugas 2. Nah, ini di sini ada lagu Desaku yang ku cinta, ciptaannya El Manik. Tahu kan? Desaku yang ku cinta, ya kan? Masih inget nggak? Nah, ini temponya 6/8 moderato ya. Nah, inget kan nomor moderato apa? Ayo. Terus di sini ada intervalnya nih, ada C, D 1,5 1 nih 1,5. Nah, ya. Terus percobaan ini kita lihat nih, harusnya ada percobaan kayak apa namanya? Percobaan gelas kita di sekolah nih nak. Jadi ada 5 gelas kaca, terus airnya beda-beda harusnya nih. Nanti kita dengerin beda bunyinya, tapi kita lagi nggak bisa ya nak. Nanti aja deh, ntar ibu bikin videonya kalau misalnya sempet ya. Oke. Nah, sekarang ada di pembelajaran 6 nih nak. Di sini ada keadaan alam Indonesia. Indonesia memiliki lebih dari ribuan pulau. Pulau terpadat penduduknya adalah Pulau Jawa. Jadi Pulau Jawa tuh pulau yang lebih kecil daripada Kalimantan sama Sumatera, tapi penduduknya banyak banget nak, 65% dari penduduk Indonesia di situ. Terus Indonesia juga punya 400 gunung api. Gunung api itu gunung aktif. 130 diantaranya termasuk gunung api aktif nih. Gunung api. Nah, yang lagi aktif tuh 130. Sebagian dari gunung api terletak di dasar laut dan tidak terlihat di permukaan laut. Nah, makanya Indonesia tuh suka suka ada gempa di dalam laut. Jadi kayak berpotensi tsunami enggak gitu. Selain itu terdapat puluhan patahan aktif di wilayah Indonesia. Ini kita nanti belajar lempeng-lempeng nih, lempeng-lempeng yang bergerak. Nah, Indonesia mempunyai iklim tropik basah yang mau dipengaruhi oleh angin muson barat dan muson timur di bulan November hingga Mei. Angin bertiup dari arah barat laut. Angin ini membawa dampak uap air sehingga bulan-bulan tersebut Indonesia mengalami musim hujan. Di bulan Juni hingga Oktober bertiup dari tenggara, jadi sifatnya kering, jadi ngalamin musim kemarau. Suhunya nih, suhu rendahnya 23 derajat rata-rata. Terus kalau misalnya sampai 28 derajat. Kalau suhunya juga variasi nak, kayak misalnya di Pulau Timur biasanya dia rata-rata 40 derajat Celcius kalau misalnya panas banget. Kalau misalnya di Papua, kalau di Jayawijaya 0 derajat sampai dingin banget. Terus curah hujannya tuh paling banyak juga nih nak, 1600 mm setahun. Daerah dengan curah hujan rata-rata tinggi adalah Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Bengkulu, sebagian Jawa Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, Maluku Barat, sama di Memberamo di Papua. Nah, di sini. Nah, ini adalah karangan non fiksi. Yang tadi kita bacain non fiksi apa bukan kira-kira? Karangan non fiksi adalah karangan yang dibuat berdasarkan fakta, benar-benar fakta, realita, atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Nah, tulisan non fiksi biasanya berbentuk tulisan ilmiah
ilmiah populer, laporan, artikel, fitur, skripsi, tesis, disertasi, makalah atau sebagainya. Jadi bener-bener yang nyata yang bukan yang ngarang-ngarang gitu kan. Kalau misalnya si kancil mencuri ketimun itu fiksi gitu ya. Perbedaan fiksi dan non-fiksi terletak pada masalah faktual atau tidak, imajiner atau tidak. Perbedaan antara keduanya sama sekali tidak ada hubungannya dengan gaya bahasa. Gaya bahasanya juga nggak bisa dipengaruhi Nah ini masalahnya fakta atau hayalan kayak gitu. Terus tugas ketiga ya tadi. Tugas ketiga ini kita cari dari teks non fiksi yang tadi tuh yang Indonesia, keadaan alam Indonesia. Jadi sajiin informasi nama kalian masing-masing, kondisi umumnya. Tadi kan kalian udah baca, ibu juga udah jelasin kondisi umumnya gimana sih. Nah, ciri-ciri kondisi alam Indonesia, ciri-ciri pertama, ciri-ciri kedua, ciri-ciri ketiga. Oke. Nah, tugas ketiga itu. Nah, terus di sini ada sumbatan air dan banjir. Ini mah kita juga tahu banjir mah ya. Masa nggak pernah lihat banjir di Indonesia? Dibaca nih. Kenapa gara-garanya? Dibaca. Ibu nggak jelasin soalnya biar kalian baca. Nah, tugas selanjutnya ini deh. Analisis ini doang nih, yang ini doang. Nah, analisis informasi yang disajikan di artikel di atas, identifikasi kewajiban yang tidak dijalankan, ditunaikan tuh tidak dijalankan oleh masyarakat. Terus jelasin apa akibat dari kelalaian tersebut. Udah tulis yang nggak dikerjain, terus jelasin apa yang akibatnya di situ. Oke? Terus di sini ada lagu bersih dan sehat. Ini ibu belum tahu nih nadanya kayak apa. Tapi ini yang nyiptain Ate Mahmud ya. Ini nada temponya E sama dengan do di situ ya. Sudah deh hari ini. Oh iya, hari Senin besok kita evaluasi biasa ya, Nak. Terus hari Senin kita ulang PTS ya. PTS jangan sampai nggak hadir, absen terus. Jadi hari Senin ntar ibu kasih jadwalnya deh ya. Ya udah, selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.